Pesugihan warung makan majikan di Taiwan, bubuk aneh disiramkan ke pintu masuk warung. Cirebon, 2016. Saat fajar menyingsing, udara pagi yang sejuk menyelimuti kota, membawa aroma segar dari embun yang menempel di dedaunan. Di pinggir jalan yang ramai, tepat di bawah sebatang pohon beringin yang rindang, Mas Puri mulai membuka gerobak kopinya. Gerobak kayu berwarna coklat tua itu, meskipun terlihat sederhana, dipenuhi dengan peralatan yang terawat baik, sebuah panci kecil untuk merebus air, beberapa gelas kaca berukuran sedang, dan wadah-wadah yang berisi biji kopi tubruk yang baru saja digiling. Di atas gerobak, terhampar kue tradisional, onde-onde, klepon, dan kue cubir yang menggiurkan. Mas Puri, lelaki bertubuh sedang dengan kulit sawo matang, memiliki wajah yang selalu terlihat lelah namun menyimpan ketenangan. Senyumnya yang hangat selalu mampu menarik perhatian para pelanggannya, meski matanya yang sedikit cekung menunjukkan betapa kerasnya perjuangan hidupnya. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis menandakan usia yang tidak muda lagi, serta perjalanan hidup yang penuh liku. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan pekerja keras, tetapi juga mudah terpengaruh oleh janji-janji kemakmuran. Di sampingnya, Siti, istrinya, membantu dengan cekatan. Ia adalah perempuan yang anggun, dengan wajah lembut dan senyum yang menenangkan. Setiap pagi, Siti dengan telaten menata kue-kue hasil buatannya di atas meja kayu kecil. Ia selalu bersikap optimis meskipun kehidupan mereka terkadang terasa berat. Keduanya saling melengkapi, berjuang bersama dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Hari itu, seperti biasa, para pelanggan mulai berdatangan. Ada yang mampir untuk menikmati secangkir kopi hangat sambil mengobrol ringan, ada pula yang sekadar membeli kue untuk dibawa pulang. Suara tawa dan obrolan hangat mengisi udara, menciptakan suasana yang akrab dan nyaman di sekitar gerobak. Namun, tiba-tiba kehidupan sehari-hari mereka terguncang dengan kedatangan Ahmad, sepupu jauh Mas Puri. Ahmad datang dengan wajah sumringah, seolah membawa kabar baik yang sangat mengubah hidup mereka. "Pur, ada kabar bagus," serunya dengan semangat, "adikku, Endang, mau berangkat lagi ke Taiwan. Gajinya besar, bisa bantu keluarga. Aku butuh teman anterin dia ke Jakarta. Kamu bisa ikut." Tanpa berpikir panjang, Mas Puri langsung setuju. Keinginannya untuk melihat bagaimana nasib orang-orang yang bekerja di luar negeri, serta harapan akan peluang baru, mendorongnya untuk mengambil keputusan tersebut. "Ya, tentu saja, Ahmad. Aku akan ikut," jawabnya dengan antusias. Setelah menutup gerobak kopi dan menyerahkan tugasnya kepada Siti, Mas Puri dan Ahmad berangkat menuju Jakarta. Di dalam perjalanan, Mas Puri tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia membayangkan bagaimana kehidupan di negeri orang, bagaimana Endang akan mengubah nasib keluarganya, dan apakah ada harapan untuk dirinya sendiri. Sesampainya di kantor penampungan TKW di Jakarta, suasana berubah menjadi tegang. Mas Puri mendengarkan dengan seksama briefing yang disampaikan oleh petugas. "Kalian harus siap memandikan anjing, makan daging, bahkan merawat babi," kata petugas itu tanpa ekspresi. Endang, yang berjilbab, hanya diam seraya menundukkan kepala. Wajahnya tampak pucat, menggambarkan ketakutan yang mendalam. Malam itu, setelah proses briefing yang menakutkan, mereka beristirahat di sebuah penginapan murah. Mas Puri duduk di pinggir ranjang, memandangi Endang yang tampak resah. "Kamu yakin mau lanjut?" tanyanya penuh perhatian. Endang mengangguk lemah, "Keluarga butuh uang, Mas. Aku harus berani." Dengan ungkapan harapan dan ketegangan di dadanya, Mas Puri merasakan perubahan dalam suasana hati Endang. Ia ingin memberikan dukungan, tetapi di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengganggu. Dalam kegelapan malam, harapan dan ketakutan saling beradu, menandai awal sebuah perjalanan yang tidak terduga dan penuh dengan tantangan ke depan. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, Endang akhirnya tiba di Taiwan. Lingkungan barunya sangat berbeda dengan kampung halamannya di Cirebon. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan yang sibuk dipenuhi kendaraan dan orang-orang berlari dengan tujuan yang jelas.
Suara klakson mobil dan deru mesin motor menciptakan simfoni kehidupan urban yang tak pernah berhenti. Endang merasa terpesona sekaligus tertekan oleh realitas baru di hadapannya. Awalnya, pekerjaan Endang sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu Iren, seorang wanita Taiwan keturunan Indonesia, berjalan cukup lancar. Ia menjalani rutinitas harian dengan disiplin, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan merawat 2 anjing pudel yang menggemaskan. Ibu Iren, yang tampak baik hati, seringkali memberikan pujian atas kerja keras Endang. Namun, di balik senyumnya, Endang merasakan ada yang tidak beres. Semakin lama, suasana di rumah Ibu Iren berubah. Suatu sore, saat Endang sedang menyapu halaman, ia mendengar kabar bahwa toko sepatu milik Pak Erik, suami Ibu Iren, mengalami kebangkrutan. Kabar tersebut membuat suasana di rumah menjadi tegang. Ibu Iren, yang biasanya ceria, kini terlihat murung dan cemas. Dalam beberapa hari, Endang merasakan perubahan drastis dalam perilaku majikannya. Ibu Iren mulai mendeklarasikan rencananya untuk membuka restoran fusion Taiwan Indonesia sebagai solusi untuk masalah keuangannya. Ini adalah kesempatan emas, Endang. Kita akan sukses, seru Ibu Iren dengan semangat yang tampak berlebihan. Namun, Endang merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat Ibu Iren lebih sering menghabiskan waktu di dapur, melakukan ritual yang aneh. Malam demi malam, Endang menyaksikan bagaimana Ibu Iren menaburkan bubuk hitam ke dalam kuah sup yang sedang dimasak. Tiada satupun penjelasan yang diberikan mengenai bahan tersebut. Selain itu, Ibu Iren juga rutin menyiramkan campuran itu di pintu masuk restoran yang akan dibuka. Endang merasa ketidaknyamanan merayap ke dalam dirinya, tetapi ia tidak berani bertanya. Takut akan reaksi majikannya, ia memilih untuk diam. Suatu malam, rasa penasarannya memuncak. Saat tengah malam, Endang terbangun oleh suara aneh dari dalam rumah. Dengan hati-hati, ia mengintip dari pintu dapur yang sedikit terbuka. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut dan ketakutan. Seekor anjing hitam besar berlari-lari di dalam rumah, lalu dengan cepat menghilang ke dalam kamar terlarang di pojok. Kamar itu tidak pernah dibuka, dan Endang selalu diperintahkan untuk menjauh dari sana. Penuh rasa ingin tahu, Endang menghampiri pintu kamar tersebut. Ketika ia mengintip, matanya melebar seketika. Di dalam, ia melihat 3 anak kecil pucat, berwajah tirus dan mata yang kosong, menjilati lantai seolah-olah mencari sesuatu. Di antara mereka, asap hitam berputar-putar dengan cara yang sangat aneh, tampak seolah hidup. Keterbatasan akal sehatnya membuatnya terperanjat, dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah mundur, ketakutan. Sejak malam itu, kehidupan Endang berubah drastis. Ia sering mengalami demam tinggi, mimpi buruk yang berulang, dan mendengar bisikan-bisikan halus yang seolah datang dari sudut gelap rumah. Setiap kali ia berusaha tidur, bayangan anak-anak pucat itu menghantuinya. Dalam keadaan putus asa, ia mencoba menelepon orang tuanya di Indonesia, memohon agar ia bisa pulang, tetapi kontraknya belum selesai. Perasaannya terjebak dalam keadaan tanpa jalan keluar. Kondisi fisik dan mental Endang semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu bugar kini menjadi kurus kering, dengan mata cekung yang menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Ibu Iren yang sebelumnya ramah kini berubah menjadi sosok yang mengintimidasi, seolah menyadari perubahan pada Endang tetapi tetap berpura-pura tidak tahu. Di tengah kekacauan ini, Endang merasa terasing dari dunia sekitarnya, terkurung dalam rumah yang penuh dengan misteri dan kegelapan. Ia berusaha untuk bertahan, berharap akan ada cahaya di ujung terowongan, namun bayang-bayang yang menghantuinya semakin mendalam. Keberanian dan harapannya mulai memudar, membuatnya merindukan kampung halamannya, tempat di mana semuanya terasa lebih sederhana dan aman. Setelah mengalami malam-malam yang penuh teror, keadaan Endang semakin memburuk. Ia tidak hanya kehilangan berat badan, tetapi juga semangat hidupnya. Setiap pagi, ketika matahari mulai bersinar, bukannya merasakan kehangatan sinar matahari, ia justru merasakan dinginnya ketakutan yang menyelimuti hatinya. Setiap suara, setiap bayangan di dalam rumah Ibu Iren, seolah mengingatkannya pada kejadian malam itu.
Suatu pagi, ketika Endang sedang menyapu halaman, ia melihat Ibu Iren berdiri di depan cermin di ruang tamu, mengenakan gaun hitam dengan riasan wajah yang mencolok. Ibu Iren tampak berbeda, aura misterius menyelimuti dirinya. Dalam pandangan Endang, wanita itu bukan lagi sosok majikan yang baik hati, melainkan sosok yang menyeramkan, seolah ada sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Endang merasakan getaran aneh saat Ibu Iren mengucapkan mantra pelan, sambil menatap cermin seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu, dan Endang merasakan isolasi yang semakin dalam. Ia tidak memiliki teman untuk berbagi beban, dan setiap kali ia berusaha menjelaskan kondisinya kepada Ibu Iren, majikannya akan menatapnya dengan sinis, seolah menuduhnya lemah. Kita semua bekerja keras di sini, Endang. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak nyata, kata Ibu Iren dengan nada dingin. Endang tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia merasa terjebak. Suatu malam, saat ia terjaga karena mimpi buruk yang kembali menghantuinya, ia memutuskan untuk menelepon keluarganya di Indonesia sekali lagi. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan betapa sulitnya hidup di sana. Aku ingin pulang, Ibu. Aku merasa tidak aman, katanya, air mata mengalir di pipinya. Namun, orang tuanya hanya bisa memberikan nasihat dan dukungan dari jauh, tidak bisa membawanya pulang. Rasa putus asa itu semakin menguat ketika Ibu Iren mengumumkan bahwa restoran fusion Taiwan Indonesia yang mereka buka akan segera diresmikan. Ia mengundang banyak orang untuk merayakannya, dan mengharapkan Endang untuk tampil sebagai bagian dari acara. Kamu harus membantu melayani tamu, Endang. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan betapa hebatnya restoran ini. Seru Ibu Iren dengan semangat yang berlebihan. Endang merasa terpaksa menerima perintah tersebut, tetapi hatinya penuh dengan ketakutan. Hari pembukaan restoran pun tiba. Endang mengenakan seragam yang disediakan, tetapi ia merasa tidak nyaman. Suasana di dalam restoran sangat ramai. Aroma masakan yang menggugah selera bercampur dengan ketegangan di udara. Ibu Iren terlihat sangat bersemangat, menyapa setiap tamu yang datang dengan senyuman lebar. Namun, di sudut hatinya, Endang merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Di tengah keramaian, Endang melihat sosok pria tua yang duduk sendirian di meja pojok, memandangi restoran dengan tatapan tajam. Wajahnya tampak serius, dan tidak ada senyuman di bibirnya. Rasa ingin tahunya membuatnya menghampiri pria itu untuk menawarkan menu. Namun, ketika matanya bertemu dengan tatapan pria itu, ia merasakan gelombang dingin menyelimuti tubuhnya. Pria itu hanya mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu berlanjut, dan suasana semakin mencekam. Endang merasa tubuhnya lelah dan matanya mulai mengantuk. Di tengah kesibukan, ia mendengar bisikan halus, suara yang seolah berasal dari sudut-sudut gelap restoran. Kau tidak akan pernah bisa pergi, bisikan itu terus mengulang, membuatnya merinding. Ia berusaha menepis suara itu, tetapi ia merasa terjebak dalam labirin ketakutan yang semakin dalam. Setelah semua tamu pergi, Ibu Iren memanggil Endang ke dapur. Endang, kamu sudah bekerja keras hari ini. Tapi kita perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk memastikan restoran ini sukses, katanya. Dalam pandangan Ibu Iren, Endang melihat sesuatu yang tidak wajar. Kita perlu memberikan persembahan, lanjut Ibu Iren, suaranya pelan namun tegas. Kita harus memberikan sesuatu yang spesial untuk penguasa tempat ini. Endang merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Apa maksudmu, Bu? Tanyanya dengan suara gemetar. Ibu Iren hanya tersenyum misterius, kau akan mengerti. Segera, keesokan harinya, Endang menemukan dirinya terjebak dalam situasi yang semakin tidak menentu. Kesehatannya semakin menurun, dan malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang mengerikan. Ia merasakan kehadiran makhluk yang tidak dapat dilihat, mengawasinya dari kegelapan. Ketika ia berusaha untuk berdoa dan mencari perlindungan, suara bisikan itu semakin keras, seolah mengolok-olok usahanya. Akhirnya, dalam keputusasaan, Endang mendatangi Ki Suma, seorang dukun terkenal di kampungnya, melalui telepon. Ia menceritakan semua yang terjadi,
berharap ada jalan keluar. Kisuma mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia berkata, "Endang, ini tidak seperti yang kau kira. Ada pengaruh yang lebih besar di balik semua ini. Kau perlu kembali." Namun, terjebak dalam kontrak, Endang tidak bisa pulang. Ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, mengetahui bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya menghantuinya, dan ia harus segera menemukan cara untuk melawan kegelapan yang mengancam jiwanya. Setelah malam-malam yang dilalui dengan ketakutan dan keputusasaan, Endang akhirnya dipulangkan oleh Ibu Iren ke Indonesia. Namun, perjalanan pulang bukanlah akhir dari derita yang ia alami. Di dalam pesawat, ia duduk sendirian, tatapannya kosong dan tak berdaya. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun, dan perasaannya bercampur aduk antara lega dan ketakutan. Ia merasa seolah-olah bayangan kegelapan yang mengejarnya selama di Taiwan masih mengikutinya, siap untuk melahapnya kapan saja. Sesampainya di kampung halamannya, suasana ramai menyambutnya. Keluarga dan tetangga berkumpul, menyambutnya dengan penuh harapan. Namun, saat mereka melihat kondisi Endang yang kurus dan pucat, wajah-wajah ceria itu segera berganti menjadi cemas. Ibu Endang, dengan air mata di pelupuk mata, memeluknya erat. "Anakku, apa yang terjadi padamu?" ujarnya penuh kasih sayang, tetapi juga penuh kekhawatiran. Endang tidak bisa menjelaskan semuanya. Ia hanya bisa terisak di dalam pelukan ibunya, merasakan cinta yang tulus dan hangat. Namun, di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa telah membawa malapetaka ke dalam keluarganya. Keluarga pun segera membawanya ke Kisuma, dukun yang terkenal di kampung mereka, berharap ada cara untuk mengusir kehadiran gelap yang mengikutinya. Di rumah Kisuma, suasana terasa mistis. Dukun tua itu duduk bersila di atas tikar, dikelilingi oleh berbagai jenis ramuan dan benda-benda gaib. "Endang, ceritakan semua yang kau alami," perintah Kisuma dengan suara tenang namun tegas. Endang menceritakan segala sesuatu dari awal hingga akhir, termasuk ritual aneh yang dilakukan Ibu Iren dan kehadiran makhluk yang mengganggunya. Kisuma mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Setelah mendengar semua cerita, ia menghela napas dalam-dalam. "Ini bukan sembarang hantu," bisiknya. "Ini penguasa Gunung Kawi. Dia kuat sekali." Ketika mendengar nama itu, bulu kuduk Endang meremang. Kisuma bertanya lebih lanjut tentang keadaan Endang, dan dengan penuh ketakutan, ia menceritakan bisikan yang terus mengikutinya, serta mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Keluarga Endang panik mendengar bahwa ada kekuatan jahat yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Kisuma menyarankan agar mereka melakukan ritual untuk mengusir makhluk itu. "Kita perlu melakukan persembahan, tetapi bukan sembarang persembahan. Kita harus memberikan 3 tusuk sate hati babi, atau dia tidak akan pergi," ujarnya dengan tegas. Keluarga terkejut, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan Endang. Malam itu, mereka mengadakan ritual di halaman belakang rumah. Kisuma memimpin upacara, membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Endang duduk di tengah lingkaran, dikelilingi oleh keluarganya yang memegang lilin. Ketika sate hati babi dimasak dan ditawarkan kepada makhluk itu, suasana menjadi tegang. Ada angin dingin yang tiba-tiba berhembus, seolah makhluk itu merespons ritual tersebut. Setelah beberapa saat, Kisuma mengumumkan bahwa makhluk itu telah menerima persembahan. Namun, suasana tidak kunjung tenang. Tiba-tiba, Endang merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia terjatuh, merintih kesakitan. Keluarganya panik, dan mereka berusaha membangunkannya. Dalam keadaan setengah sadar, Endang melihat sosok bayangan gelap melayang di atasnya. Wajah anak-anak pucat itu muncul kembali, menatapnya dengan penuh harapan dan kesedihan. Ketika akhirnya Endang mendapatkan kembali kesadarannya, ia merasa tenang. Ia duduk di atas kasur, dikelilingi oleh keluarganya yang cemas. "Apa yang terjadi?" tanya ibunya, suaranya bergetar. Endang merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya.
Aku merasa lebih baik, Bu, jawabnya, meskipun ia masih merasakan sisa-sisa ketakutan yang mengintai. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, Endang ditemukan tewas di kamarnya. Matanya masih terbuka lebar, menatap kosong seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Keluarganya yang panik segera memanggil Kisuma. Dukun itu datang, menggigit bibirnya dengan rasa bersalah. Ia melihat tubuh Endang dan menggerakkan kepala, dia sudah ditipu. Makhluk itu tidak pernah berniat pergi. Dia hanya menunggu tumbal terakhir. Mas Puri yang mendengar kabar duka tersebut merasa hancur. Rasa bersalah yang mendalam menggerogoti hatinya. Ia baru sadar bahwa restoran Ibu Iren sukses bukan karena kerja keras, tetapi karena pesugihan yang mengorbankan Endang. Ia merasa seolah telah menjadi penyebab utama dari semua ini, mengingat kembali bagaimana ia mendorong Endang untuk berangkat ke luar negeri, mengabaikan semua peringatan. Beberapa bulan kemudian, Mas Puri mendengar kabar bahwa restoran Ibu Iren telah terbakar, dan seluruh keluarganya tewas dalam kejadian itu. Kabar tersebut membuatnya terhenyak, seolah karma telah menghampiri mereka. Dalam hati, ia merasa sedikit lega, tetapi rasa bersalahnya tetap membayangi. Ia kembali ke kuburan Endang, menatap nisan yang sederhana. "Maafkan aku, Dik. Aku yang membawamu ke jurang ini," katanya sambil meneteskan air mata, mengenang semua momen indah dan harapan yang hilang. Cerita ini berakhir dengan sebuah hikmah yang mendalam, kekayaan instan selalu ada harganya, dan seringkali, orang-orang tak bersalah menjadi tumbal dalam perjalanan menuju ambisi yang salah. Mas Puri hidup dalam penyesalan, mengingat semua keputusan yang telah membawa mereka ke jalan gelap, dan memahami bahwa tidak semua yang berkilau itu baik, dan tidak semua kesempatan membawa kebahagiaan.